Sebuah kisah cinta buta berujung tragis dialami seorang perempuan bernama Berlin Lee. Niat hati menikah untuk mendapat kebahagiaan hidup bersama pria yang dicinta, dia justru merasakan kepiluan hidup lantaran perlakuan yang didapat. Yang Berlin Lee jadi perbincangan hangat di publik usai membuat pengakuan jika dirinya dan rumah tangganya dengan seorang cucu konglomerat kaya di Indonesia berakhir pilu. Semua kisah pilu yang dialami Berlin Lee nyatanya berawal dari perkenalannya dengan sang mantan suami di tahun 2019. Dalam podcastnya bersama Pablo Benoa, Berlin Lee mengakui jika sebelum menerima pinangan untuk melenggang ke pernikahan, sang mantan suami sudah membuat pengakuan kalau dirinya mengidap HIV. Namun, lantaran perasaan cinta yang besar, Berlin Lee rela untuk mengambil resiko. Kenal itu tahun 2019. Biasa sih Bang, kayak dikenalin sama teman aja. Waktu itu dikenalin, lalu nyambung. Lalu ya seperti yang saya cerita di podcast Dr. Richard, ya biasalah dipepet, not bombing. Kita punya hubungan seperti layaknya orang biasa. Terus habis itu ya 3 bulan kita pacaran, sudah sama-sama cinta. Saya juga tulus mencintai mantan suami sampai akhirnya dia ngaku kalau dia itu memiliki penyakit tersebut. Lalu diajak ke hubungan yang lebih serius. Suatu penyakit lah ya. Iya, dia ngajakin ke hubungan yang lebih serius. Saya pun menerima dia apa adanya. Walaupun banyak sih orang komentar dari netizen, kok bisa sih terima cowok yang mempunyai penyakit HIV. Saya ralat ya, itu penyakit itu kan saya juga di research dulu, lalu saya juga konsultasi sama dokter di Singapura, itu tidak bisa menular dari keringat dan liur, cuman bisa dari darah sama sexual intercourse. Jadi selama saya berhubungan dengan mantan suami itu selalu pakai pengaman, dan itu juga dia seperti yang saya sudah katakan juga di podcastnya Dr. Richard, itu mantan suami itu viral loadnya tuh sudah undetected. Jadi kita memang semuanya itu udah di plan. Saya juga minum obat, jadi bisa memiliki keluarga. Dan buktinya saya tidak tertular, anak juga aman. Namun, ketulusan hati perempuan 28 tahun yang menerima pinangan sang mantan suami yang jadi penyintas HIV justru harus dibayar mahal. Bukannya kebahagiaan hidup, Berlin Lee justru mendapat tekanan yang besar dari ibu mertua setelah menikah. Hal itu kemudian diperparah lantaran sang suami tak bisa memfasilitasi agar hubungannya dengan sang mertua bisa berjalan dengan baik. Akibat tekanan yang besar dari pihak mertua, Berlin mengaku harus sampai berkonsultasi ke psikiater dan dinyatakan mengalami bipolar disorder. Iya sih, jadi awalnya itu memang suami itu punya kekurangan, tidak bisa bekerja, lalu tidak bisa menjembatani hubungan saya dengan ibunya. Tekanannya sih kebanyakan datang dari mertua. Jadi mertua itu memberikan saya tekanan psikis. Jadi tekanannya tuh berbeli, membilang saya tuh kampungan lah, selera saya jelek lah, mempermalukan saya di depan banyak orang. Itu ngomongnya di depan orang-orang? Di depan orang-orang. Ada kamunya? Ada akunya gitu loh. Jadi selalu seperti itu dan selalu mau mengatur isi rumah tangga saya. Karena tidak ada jalan keluarnya, saya malah jadi temperamental juga, jadi marah-marah ke dia. Sampai saya merasa kecil dan jadi cemas. Akhirnya saya memutuskan untuk periksa ke psikiater. Dan saat itulah saya divonis tertrigger bipolar disorder. Jadi kebanyakan sih depresi sih Bang. Jadi mood saya jadi naik turun. Sebelum lain? Setelah saya menikah itu saya jadi bipolar disorder.
Dalam kisahnya, Berlin Lee mengaku masih sempat berjuang mempertahankan rumah tangga dengan sang mantan suami meski berada di dalam tekanan besar pihak mertua. Namun, rumah tangga yang sudah tak sehat sejak awal terbangun itu akhirnya harus kandas lantaran konflik-konflik yang terjadi tak kunjung mereda. Ditambah lagi, pihak mantan suami disebutnya sempat berselingkuh saat dirinya sedang hamil usia kandungan 6 bulan. Iya, karena banyak konflik juga, lalu sifat mantan suami yang tidak bertanggung jawab. Lalu ketika saya hamil juga banyak konflik, akhirnya saya memutuskan untuk kabur dari rumah. Lalu ketika bulan ke-6 dia selingkuh, saya pun juga sama kabur, tidak pernah dibiayai. Seperti yang saya ceritakan lah semuanya di podcast sebelumnya, akhirnya tekanan-tekanan tersebut jadi saya tuh sempat dirawat juga di rumah sakit jiwa sampai akhirnya dia tetap melanjutkan perselingkuhan. Akhirnya kita memutuskan untuk berdiri. Pas saya mau melahirkan, itu saya difitnah kalau saya yang selingkuh. Saya selingkuh, lalu anak saya dites DNA. Yang fitnah siapa? Mamanya. Mantan mertua itu memfitnah kalau saya yang selingkuh. Padahal anaknya yang selingkuh. Jadi anak saya dites DNA. Dia selingkuh sama ada satu perempuan. Lalu pas saya mau melahirkan, dia bilangnya saya yang selingkuh. Jadi anak saya dites DNA. Dia baru mau ketemu sama anak saya pas udah ketahuan hasilnya, nih cucunya, dia baru mau ketemu. Dan memang hasil tes DNA-nya benar. Itu anaknya dia. Iya, betul. Sih nggak pernah mukul, dia nggak pernah kasar, tapi kelakuannya yang bikin saya gila. Kelakuannya contohnya apa tadi? Selingkuh, nggak bertanggung jawab, tidak pernah menjembatani hubungannya sama keluarganya. Iya, saya berkali-kali melakukan percobaan untuk bunuh diri karena saya sangat merasa tertekan di rumah tangga ya. Jadi makanya waktu dia juga gugat cerai, aku juga ya udahlah oke aja karena udah terlalu tetap. Yang gugat cerai adalah dia. Namun kepiluan hidup Berlin Lee nyatanya tidak berhenti setelah rumah tangganya dengan mantan suami berakhir. Justru momen itulah yang menurut Berlin paling menyita batinnya. Alasannya dia tak lagi bisa leluasa bertemu dengan sang putri yang hak asuhnya jatuh pada mantan sang suami. Bahkan untuk sekedar melakukan panggilan video dengan anaknya pun Berlin mengaku harus menjalani serangkaian prosedur yang terbilang rumit. Anak diambil, emas diambil, semuanya diambil sama kamu. Pokoknya kita cerai itu waktu anak 7 bulan. Pokoknya terakhir ketemu anak itu 1 bulan lalu. Jadi kan aku sempat viral tuh di sosial media. Terus habis itu mereka suruh take down semua sosial media, janjiin bakal diketemuin. Tapi selama 3 bulan tuh aku cuma diketemuin 4 kali. Itu pun durasinya cuma 1 jam. Itu dikawal juga, ketemunya cuma di kantor. Makanya kemarin aku podcast. Jadi kan selama ini kan kita kan co-parenting, tapi aku nggak boleh main ke rumah dia. Anakku nggak boleh main ke rumahku. Jadi harusnya ketemunya di tempat publik. Dan harus ketemu di tempat publik. Iya, selama 3 tahun ini. Terus abis itu selalu dikawal sama ajudan dan 2 suster. Dan selalu ada bapaknya. Selalu kayak gitu sama 3 tahun. Sekali itu aku cuma mau ketemu. Pikiranku lagi agak kacau. Aku bilang aku mau ketemu sama anakku. Nah, tapi mantan suamiku lagi meeting. Aku minta ketemu, boleh nggak kan? Udah ada ajudan, suster 2. Kurang apa? Aku cuma mau ketemu anakku. Karena pikiranku lagi kacau. Terus habis itu dia nggak kasih, makanya aku ngamuk gitu. Nah sekarang apa maunya Berlin? Ya maunya sih hak asuh anak sih. Anak siapa? Hak asuh anak di dia. Hak asuh anak ada di dia. Terus? Tapi kan mereka, jadi putusannya itu kan saya bisa ketemu kapan aja tanpa dihalang-halangi dan dipersulit. Dan saya bebas untuk ikut mendidik dan merawat. Tapi kan mereka langgar. Betul. Jadi saya merasa sekarang mah lebih baik hak asuhnya di saya. Kamu boleh video call nggak sama anak kamu? Enggak. Diperbolehin nggak? Enggak.
Video call aja nggak boleh. Nggak boleh. Mesti izin dulu sama keluarga besar ya. Izin dengan keluarga besar. Iya. Izin dengan keluarga besar atau izin dengan bapak aja? Keluarga besar ya. Jadi harus bikin janji dulu. Karena dari mantan mertua saya menganggapnya tuh saya ancaman bagi anak saya. Perjuangan Berlin Lee untuk bertemu dengan sang anak itu pula lah yang akhirnya membuatnya memutuskan untuk memblow up cerita rumah tangganya dengan sang mantan suami ke publik. Menurutnya, sebelum ini semua dilakukan, Berlin sudah mencoba berbagai cara persuasif, mulai dari meminta difasilitasi oleh salah satu pihak keluarga sang mantan sampai mendatangi langsung sang putri di rumah maupun di sekolahnya. Namun nyatanya, hal itu juga tak bisa membuatnya bisa melepas rasa rindu dengan sang buah hati. Hal ternekat apa yang kamu udah pernah lakukan karena nggak ketemu sama anak kamu? Mungkin memviralkan ini semua ya. Ini yang paling nekat sih. Soalnya saya udah pernah datengin ke rumah dia juga, tapi udah sempet datengin ke sekolahnya juga, tapi mereka nggak ada gitu. Dapat info kamu pernah mencoba? Iya, waktu itu soalnya gara-gara abis kita cerai 5 bulan saya nggak dikasih ketemu. Itu makanya itu masa-masa depresi paling berat saya. Selama 5 bulan itu saya berusaha dia terus. Tapi setelah 5 bulan udah diketemuin sama anak, saya udah nggak pernah lagi. Sudah terobati. Sudah terobati. Iya. Atas kerinduannya tersebut, Berlin pun sambil menahan tangis menyampaikan pesan untuk sang anak. Sebagai seorang ibu, ia meminta maaf pada putrinya karena terpaksa harus mempublikasikan cerita sedih yang kini dialami. Hal itu semata-mata dilakukan agar bisa bertemu dan melepas rindu. Saya takut nangis. Enggak, kamu boleh sampaikan. Mau sampein aja, Dedek, Mami minta maaf ya kalau Mami salah. Tapi Mami cuma mau perjuangin Dede doang. Pokoknya Dede sabar. Mami tahu Dede anak yang kuat, anak yang pinter, anak yang baik. Dede sabar, tungguin Mami, ntar someday Mami pasti bisa jemput Dede, nanti kita someday cai ichi ya. Dia tungguin Mami ya. Karena mau gimana pun jejak digital ini tuh bakal jadi bukti juga kalau aku memperjuangkan dia sih. Iya, mungkin satu pesan untuk mantan suami, ini kan urusan kita berdua, anak kita berdua. Ya baiknya kita selesaikan berdua lah urusannya gitu loh, jangan bawa-bawa keluarga terus. Udah sih itu aja. Ya untuk mantan mertua saya kali ya, ya Anda kan juga seorang ibu, Anda seorang penganut Kristen yang taat gitu loh. Ya semoga Tuhan bisa mengetuk hati Anda. Itu aja sih. Dan buat saya tidak ada perkara yang lebih mengharukan ketika melihat perkara seorang ibu memperjuangkan haknya untuk ketemu anak. Dan case ini memang saya sudah melihat dari awal, dari data-data yang diberikan, dokumen-dokumen termasuk putusan, amarnya juga kita baca, kita bisa lihat hak Berlin sebagai seorang ibu ini sudah terlanggar. Dan kita akan perjuangkan untuk dia kembali mendapatkan. Maka dari itu, Berlin Lee melalui tim kuasa hukumnya pun sudah menyusun rencana untuk memproses semua yang terjadi ke ranah hukum. Yang terdekat, pihak Berlin akan melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan negeri yang pada kenyataannya tidak dipatuhi oleh pihak mantan suami Berlin. Dalam waktu dekat kita akan membuat satu upaya. Tapi yang sudah pasti adalah kita akan melakukan eksekusi terhadap putusannya Berlin. Karena kan diceritakan tentang hak ini tidak dijalankan dan ini kan perjuangan. Ya. Karena di dalam putusan itu memperbolehkan jelas orang tua untuk bertemu dengan anaknya. Dimana yang saya lihat hari ini adalah hak hukumnya Berlin sedang direbut.
Gitu. Sedangkan kita percaya ini negara hukum. Kalau yang katanya negara hukum tidak bisa memperjuangkan hak hukum, berarti ada yang salah di si negara ini. Nah, ini yang kita sedang kerjakan, semoga bisa mendapatkan manfaat ketika kita bersama Bank Papua. Kita melihat ya. bahwa langkah-langkah ini adalah langkah-langkah keberanian seorang ibu yang dipisahkan dari anaknya. Ya. Jadi saya sangat mengapresiasi. Dan bagian saya tentu sebagai seorang pengacara adalah kita melakukan langkah-langkah hukum yang konkret dan tidak menutup kemungkinan terkait dengan gugatan kembali terkait hak asuhnya si Berlin. Oleh sebab itu dari awal semua dokumen saya kumpulkan, strategi kita matangkan. Nanti kalau top saya hubungin Abah, kita kolaborasi. Oke.